Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengawali malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karunia dan kebaikan Allah, niscaya kita tidak akan mungkin berada dalam kondisi yang sebaik ini. Walaupun kita sedikit prihatin jemaah sekalian dengan kondisi akhir-akhir ini yang berada di negeri kita tercinta. Semalam saya pulang dari rumah orang tua di Sukajadi, pulang menuju Rancaikek dan melewati Gasibu sekitar jam 9 malam. Ternyata di lampu merah begitu macetnya, dan ketika dilihat ternyata akses yang menuju ke Gedung Sate ternyata ditutup dengan ada barikade dari mobil-mobil hitam besar. Ditutup jalannya, akhirnya semua orang lewat ke lurus, tidak bisa belok ke arah Gedung Sate. Tapi yang memprihatinkan pada malam itu jemaah sekalian, di sebelah kiri dekat monumen itu ada anak-anak muda yang berkumpul dengan beberapa banyak kumpulan. Di antara mereka ada yang membawa besi, ada yang membawa kayu balok dan lain sebagainya. Ini memprihatinkan sekali kondisi yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan negeri kita menjadi negeri yang aman, negeri yang penuh dengan keberkahan, dan kita berharap juga kaum muslimin di negeri yang tercinta ini bisa mendapatkan keutamaan dan juga keberkahan. Di malam hari ini, jemaah sekalian, kita akan berbicara tentang hal yang sangat penting berkaitan dengan masalah dosa dan juga derajat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, juga Imam An-Nasa'i. Jadi antara ashabus sunan yang tidak meriwayatkan hanya satu saja, Imam Abu Dawud. Sedangkan Imam Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW beliau menyebutkan kepada para sahabat berkaitan dengan amalan yang bisa menyebabkan dihapuskannya dosa dan ditinggikannya derajat di sisi Allah. Beliau mengatakan, ala adullukum, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian? Apa yang ditunjukkan? Amal. Apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian? Ala ma yamhullahu bihil khataya, atas amal yang bisa menyebabkan dosa-dosa yang kalian miliki itu dihapuskan, wa yarfa'u bihi darajat, dan juga derajat kalian akan ditinggikan. Berkaitan dengan ini yang sekalian, para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan pahala, bersemangat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sampai kalau kita lihat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah kedua dalam Islam, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika Nabi mengatakan kepada beliau, kalau engkau ketemu dengan Uwais bin Amir, seorang yang berada di Qarn, Uwais bin Amir namanya, maka ketika engkau berjumpa dengannya, maka mintalah kepada untuk mendoakan agar dosa-dosamu diampuni. Padahal Umar bin Khattab seorang sahabat, Uwais bin Amir tidak berjumpa dengan Nabi. Maka sebagian para ulama memasukkan beliau ke dalam kategori dari tabi'in. Dikabarkan oleh Nabi ada orang yang bernama Uwais bin Amir di Qarn, atau yang dikenal dengan apa? Uwais al-Qarni. Orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza aqsama Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah, berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah dan meminta kepada Allah, maka niscaya akan dikabulkan doa orang ini. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar ini, kemudian
setelah beliau menjadi khalifah mendengar ada kabilah dari Yaman melakukan ibadah haji, dia tanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Setiap kabilah yang datang ditanya, dari mana engkau? Dari Yaman. Maka tanya, apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais? Dicari-cari. Sampai suatu ketika bertemu dengan Uwais bin Amir al-Qarni. Maka Umar mengatakan, wahai Uwais, doakan saya kepada Allah agar Allah mengampuni dosa saya. Apa yang dikatakan Uwais? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, siapa saya dibandingkan Anda? Anda seorang sahabat Nabi. Engkau mendampingi Nabi SAW dalam banyak peperangan. Dan engkau adalah orang yang utama dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa saya dibandingkan Anda? Harusnya saya yang meminta kepada Anda untuk mendoakan saya. Tapi Umar mengatakan apa? Saya mendengar Nabi SAW ketika engkau berjumpa dengan Uwais, maka mintalah untuk didoakan agar dosanya diampuni. Ketika Uwais bin Amir dia mengetahui kalau ini sabda Nabi SAW, maka dia doakan Umar. Lihat bagaimana para sahabat bersemangat ketika mengetahui ada sesuatu yang bisa menyebabkan terhapusnya dosa, mereka semangat. Umar sampai mencari-cari mana yang namanya Uwais bin Amir. Makanya ketika Nabi mengatakan, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian amal yang bisa menghapuskan dosa wa yarfa'u bihi darajat, dan bisa meningkatkan derajat? Maka para sahabat bersemangat, dia mengatakan apa? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Maka saat itu kemudian Nabi mengatakan, beliau mengatakan apa? Yang pertama adalah isbabul wudu 'alal makarih. Maka sempurnakanlah olehmu berwudu walaupun dalam kondisi sulit. Sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, wudu maka memiliki dua hukum. Yang pertama wudu yang hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Apa hukum wudu yang wajib? Ada 3 hukum wudu yang disebutkan oleh para ulama kita wajib hukumnya. Yang pertama adalah wudu indas salat, ketika akan melaksanakan salat. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Maka wajib bagi seseorang berwudu sebelum salat wajib, sebelum salat sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat kalian ketika kalian berhadas sampai kalian berwudu. Maka wudu untuk salat hukumnya wajib, baik untuk salat wajib ataupun untuk salat sunnah. Karena tidak sah salat seseorang kecuali diawali dengan wudu. Kemudian yang kedua, hukum wudu yang hukumnya wajib adalah berwudu untuk tawaf di Baitullah ketika melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah ataupun melaksanakan tawaf sunnah. Ketika seseorang akan tawaf, maka dia diwajibkan untuk berada dalam keadaan suci. Ketika Nabi SAW melarang wanita yang sedang dalam keadaan hadas tidak dibolehkan tawaf di Baitullah Al-Haram sampai dia dalam keadaan suci. Makanya ketika ada seseorang yang akan melaksanakan tawaf, baik tawaf untuk melaksanakan haji atau tawaf untuk melaksanakan umrah atau tawaf untuk melaksanakan sunnah ketika datang ke Masjidil Haram, tawaf 7 putaran, maka dia wajib dalam keadaan suci. Yang ketiga, wajib hukum yang berwudu adalah bagi seseorang yang sebelum menyentuh mushaf Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan, la yamassuhu illal mutahharun. Ulama 4 mazhab mengatakan menyentuh mushaf Al-Quran maka wajib dalam keadaan suci. Hanya yang jadi perbedaan pendapat adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar. Ini jadi khilafnya. Wallahu a'lam, di antara hal yang disepakati oleh para ulama adalah suci dari hadas besar. Adapun suci dari hadas kecil, maka ini tidak menyebabkan terhalangnya seseorang dari menyentuh mushaf Al-Quran, tapi bagian dari adab-adab ketika kita menyentuh mushaf Al-Quran dalam keadaan suci. Maka ini 3 hal yang menyebabkan wudu ini menjadi wajib. Kemudian ada hal-hal yang lain yang menyebabkan wudu itu sunnah. Berarti selain 3 hal ini, seperti seseorang yang berwudu sebelum mandi. Sebelum mandi itu disunahkan wudu. Mandi apa yang dimaksudkan? Mandi yang mengandung ibadah. Adapun mandi yang kebiasaan kita untuk membersihkan diri, mendinginkan tubuh, maka ini tidak termasuk mandi ibadah. Adapun mandi ibadah seperti mandi disebabkan karena sebab-sebab wajibnya mandi, seperti seseorang yang berjunub
Orang yang berjunub wajib mandi, wajib mandi. Hilang hadasnya dengan cara mandi. Dan junub sebabnya ada beberapa hal. Apa yang menyebabkan junub? Yang pertama adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Apapun sebabnya maka wajib baginya mandi. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apakah ada air mani yang keluar tidak sengaja? Ada. Seorang yang sedang dalam keadaan tidur kemudian dia bermimpi. Bermimpi seperti dia sedang berhubungan dengan suami istri. Maka ketika dia bangun dia dapatkan air maninya. Itu dalam keadaan tidak sengaja, tidak dalam kondisi disengaja. Maka tetap wajib baginya mandi. Kemudian junub disebabkan yang kedua adalah idzal taqa al-khitanan. Ketika berjumpa dua alat yang dikhitan. Dua alat yang dikhitan apa yang maksudnya? Kemaluan laki-laki dan perempuan, jima'. Dan kalaupun tidak sampai keluarnya air mani, maka wajib baginya mandi. Contoh misalkan, seorang suami istri, dia sedang berhubungan suami istri. Tiba-tiba di pertengahan berhubungan suami istri terjadi gempa besar, bergoyang rumahnya, sampai orang-orang teriak dan keluar dari rumahnya. Kalau antum dalam kondisi ini gimana? Lanjut atau berhenti? Berhenti, lari keluar. Tentu saya dengan menutup aurat terlebih dahulu. Padahal belum selesai itu. Kemudian setelah gempa bumi selesai, kemudian mereda dan diyakini kayaknya nggak akan gempa lagi nih, sudah aman. Mulai masuk lagi ke rumahnya masing-masing. Nah, kadang dalam kondisi ini kondisi yang ketika mau dilanjut asal ream, sian gempa deh. Nah, ketika dia datang waktu subuh, sebelum dia melaksanakan sholat subuh, wajib baginya mandi, walaupun tidak sampai selesai jima'nya, maka wajib baginya mandi. Maka ini iltaqa al-khitanan, makanya dipisahkan antara inzalul mani dengan jima'. Ini dipisahkan dua hal. Dan sebab-sebab yang lainnya yang menyebabkan dia wajib mandi. Oleh karena itu maka hendaklah seseorang itu ketika dia melakukan mandi wajib, maka diawali dengan cara apa? Dengan berwudu terlebih dahulu. Maka ini wudu yang hukumnya sunnah. Nah, wudu yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW dengan isbaghul wudu 'alal makari. Sempurnakan wudunya. Baik itu wajib-wajib wudu. Apa saja wajib-wajib wudu? Wajib wudu itu semua hal yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Itu disebutkan. Yang pertama apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Maka wajib-wajib wudu adalah mencuci wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, mencuci tangan sampai ke siku. Maka ini wajib-wajib wudu. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Maka itu hal yang wajib. Kemudian yang berikutnya apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini yang wajib-wajib wudu. Ditambah lagi wajib-wajib wudu apa? Mutatawaliyah, yang berurutan. Apa namanya? Tartib. Berurutan, tidak boleh cuci tangan dulu, kemudian kepala, kemudian wajah, kemudian kaki, maka tidak boleh. Harus berurutan sesuai dengan urutan. Maka ini wajib-wajib wudu. Juga menyempurnakan wudu adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah wudunya. Apa itu sunnah-sunnah wudu? Seperti ketika tahlilul lihyah, ketika mencuci wajahnya dia menyela-nyela janggutnya. Dan ini bagian dari sunnah. Kalau kita lihat dalam Sunnahul Fitrah, hadis-hadis tentang sunnah-sunnah fitrah, itu disebutkan dalam satu hadis ada 7 Sunnahul Fitrah, dalam hadis yang lain disebutkan ada 5. Dan beberapa hadis ketika dikumpulkan jumlahnya sebenarnya ada 10 Sunnahul Fitrah ini. Dan salah satu yang diperintahkan oleh Nabi SAW Sunnahul Fitrah apa? A'fu al-liha, biarkanlah janggutmu tumbuh. Maka tumbuhnya janggut termasuk salah satu ketika wudu ada sunnah, yaitu apa? Di sela-sela janggutnya. Ketika mencuci wajah, karena bagian dagu adalah bagian dari wajah, maka dia di sela-sela janggutnya. Kentena naon janggut nasarlai dua lagi. Dan orang Indonesia mah aripis biasanya si janggutnya. Tapi menyela-nyela janggut bagian dari sunnah. Kemudian juga menyela-nyela jari-jari tangan. Ketika kita mencuci tangan, kita sela-sela jari-jari tangan. Ketika mencuci kaki, menyela-nyela jari-jari kaki. Maka ini termasuk ke dalam sunnah-sunnah wudu. Termasuk juga di bagian sunnah wudu apa? At-tayammun. Apa tayammun? Jangan tentukan ya, bukan tayammum, bukan. Bukan pakai mim tapi pakai nun. Kalau tayammum itu bersuci dengan menggunakan media selain air, itu namanya tayammum.
Tapi kalau tayamun menggunakan nun artinya apa? Dari kata yamin, mendahulukan kanan sebelum kiri. Jadi kalau kita berwudu, dulu kan kanan dulu. Tangan kanan cuci 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Mencuci kaki, maka kaki kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Ini namanya tayammum. Sebagian orang terkadang dia keliru. Ketika mencuci itu kanan sekali, kiri sekali. Kemudian yang keduanya kanan, yang keduanya kiri. Yang ketiga kanan, ketiga kiri. Diselang-seling. Kalau yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW apa? Tayammum kanan dulu, baru setelah itu kiri. Selesaikan kanan 3 kali, kemudian kiri. Ini namanya isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Apa yang disebutkan dengan alal makarih dalam kondisi sulit adalah kondisi-kondisi yang kita memang sulit melaksanakan wudu dengan sempurna karena keterbatasan air. Misalkan musim kemarau yang begitu panjangnya yang menyebabkan air terbatas. Maka orang yang menyempurnakan wudu mendapatkan keutamaan ini, yaitu dihapuskannya dosa dan ditinggikannya derajat. Kenapa? Dalam kondisi sulit dia tetap melaksanakan wudu dengan sempurna. Atau disebutkan juga alal makari oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah ketika musim dingin. Di kita sedingin-dinginnya masih enak ya, masih aman kita memegang air. Tapi kalau kita datang ke tempat yang dingin, di tempat dekat kita daerah mana yang dingin? Lembang dulu dingin, sekarang udah nggak dulu dingin. Di Lembang, Ciwidey. Itu kalau kita pagi-pagi menyentuh air, itu airnya sudah air kulkas. Nah dalam kondisi ini, seseorang tetap menyempurnakan wudu walaupun kondisinya dingin, maka ini memiliki keutamaan yang besar. Tapi bukan berarti at-takalluf, bukan berarti memberat-beratkan diri. Kalau misalkan ada air dingin, kemudian ada air hangat. Misalkan kita nginep di villa, misalkan atau di hotel, di tempat yang dingin, kemudian ketika akan sholat subuh kita wudu, di situ ada pilihan. Mau menggunakan air biasa yang dingin atau menggunakan air hangat. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita wudu dengan air hangat? Boleh. Dibolehkan kita berwudu dengan air hangat ketika ada pilihan air hangat atau air dingin. Kalau air dingin itu menyebabkan kita sulit berwudu dan air hangat menyebabkan kita leluasa dalam berwudu, maka gunakan air hangat. Jangan takalluf, jangan memberat-beratkan diri. Tapi kalau ada kondisi yang memang tidak ada pemanas air, tidak ada air hangat, yang ada cuma itu air satu-satunya, maka menyempurnakan wudu dengan air yang ada ini termasuk ke dalam isbagul wudu alal makari. Bahkan di dalam hadis disebutkan tentang keutamaan wudu yang sekalian. Orang yang berwudu itu bisa menyebabkan dosanya berguguran sampai Nabi mengatakan apa? Hatta sampai dosa yang tahta al-farihim. Di antara kuku-kuku mereka. Dan para ulama mengatakan apa ini? Disebutkan tentang tahta al-falihim, di bawah kuku-kuku mereka, ini menunjukkan dosa sampai yang sekecil apapun ketika dia gunakan anggota tubuhnya dibersihkan dengan cara berwudu, itu menjadi sebab-sebab terhapusnya dosa. Oleh karena itu maka amalan yang utama dan pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW isbagul wudu alal makari. Bahkan sampai ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga padahal beliau masih hidup, tapi kabar surganya sudah tersampaikan, terompahnya sudah terdengar di surga. Siapa itu? Bilal. Bilal semasa hidupnya dikabarkan oleh Nabi, ya Bilal, wahai Bilal, sami'tu, saya mendengar terompahmu di surga. Kemudian Nabi menyebutkan, madza amalta, apa yang kau lakukan fil Islam ketika engkau setelah masuk Islam, yang kau berharap amalan tersebut bisa menyebabkan kau masuk surga. Maka apa yang dikatakan Bilal? Beliau mengatakan, tidaklah aku melaksanakan wudu lailan wa naharan, baik siang ataupun malam. Berarti Bilal melaksanakan wudu tidak hanya di waktu sholat. Di luar waktu sholat ketika dia batal, wudu kembali. Ketika batal, dia wudu kembali. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh Nabi SAW. Nabi juga orang yang selalu menjaga wudu. Maka dengan menjaga wudu bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan yang pertama isbagul wudu alal makari. Amal yang kedua yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Setelah Nabi mengatakan isbagul wudu alal makari, yang kedua adalah kathratul khuta ilal masajid. Maka perbanyaklah langkah menuju masjid. Apa yang dimaksudkan perbanyak langkah menuju masjid?
Karena ini pernah ditanyakan ya Mas sekalian kepada Lajnah Daimah lil Ifta. Ada yang bertanya tentang hadis ini, bagaimana hukum berkaitan dengan hadis ini? Apakah maksudnya ketika kita berjalan dari rumah menuju masjid, kemudian kita langkahnya dikecil-kecilkan? Biasa langkah biasa, kemudian langkahnya dikecil-kecilkan supaya langkahnya banyak. Apakah itu yang dimaksud? Bukan itu. Ataukah orang yang disebutkan kathratul khuta ilal masajid adalah ketika rumahnya dekat masjid, kemudian ketika dia akan ke masjid murilingan, tawaf murilingan kompleks. Setelah itu baru ke masjid supaya langkahnya banyak. Apakah seperti itu? Bukan itu juga. Yang dikatakan oleh para ulama, termasuk fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan apa? Kathratul khuta ilal masajid yang dimaksudkan perbanyaklah datang ke masjid untuk pertama sholat wajib kita. Yang kedua untuk tilawah Al-Quran. Ketika waktu-waktu datang ke masjid tilawah Al-Quran, pergi ke masjid. Untuk majelis ta'lim, untuk beriktikaf, untuk apapun, maka perseringlah kita datang ke masjid. Ini yang dimaksudkan apa? Kathratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah menuju masjid, yang dimaksudkan adalah memperbanyak kita datang ke masjid. Bahkan ya mas kalian, seorang sahabiah, seorang wanita yang bukan orang sahabat yang berilmu, bukan juga wanita yang mulia, bukan juga. Dia seorang yang terbiasa membersihkan masjid. Seorang wanita yang terbiasa membersihkan masjid. Ketika wafat Nabi tidak tahu, karena wafatnya wanita ini Nabi sedang tidak ada di Madinah. Ketika Nabi berada di Madinah, kemudian ditanya mana wanita yang biasa membersihkan masjid. Para sahabat mengatakan qad tuwfiyat, telah meninggal ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan tunjukkan kepada kuburnya. Maka Nabi datang ke kuburannya. Kemudian setelah itu apa? Nabi menyolatkan jenazah yang sudah dikubur di kuburan tersebut. Dan ini hadis yang menunjukkan apa? Bolehnya sholat jenazah dilakukan ketika jenazah sudah dikuburkan. Dalam kondisi seperti itu Nabi menyolatkannya. Padahal wanita siapa? Tidak terkenal namanya. Bukan orang yang punya keutamaan besar seperti Abu Bakar, bukan. Tapi ini wanita biasa saja. Tapi disebabkan karena dia dekat dengan masjid, kemudian dia menghabiskan waktunya untuk membersihkan masjid dan lain sebagainya, maka dia punya posisi yang khusus. Sampai Nabi mendatangi kuburannya kemudian menyolatkan jenazah dari wanita tersebut. Sampai-sampai Imam Bukhari dalam kisahnya, beliau ketika dalam majelis ilmu menyampaikan hadis, murid-murid Imam Bukhari itu kan banyak. Majelis beliau, Imam Bukhari ketika menyampaikan riwayat-riwayat beliau, itu muridnya itu penuh. Masjid itu penuh sampai di lantai 2-nya juga penuh, sampai di pinggir-pinggiran itu penuh. Karena banyak orang yang ingin mengambil riwayat dari Imam Bukhari. Ketika beliau sedang menyampaikan hadis, ada seseorang yang tanpa sengaja itu meletakkan sampah kecil, mungkin semacam potongan kertas atau apapun ya. Di situ tidak disebutkan detailnya, tapi dia membuang sampah yang kecil yang dia memang tidak sengaja membuangnya. Ketika di majelis kemudian dijatuhkan dan dibiarkan saja. Maka Imam Bukhari mengetahui hal tersebut dan beliau membiarkannya sampai majelis selesai, orang-orang sudah pergi semuanya, kemudian Imam Bukhari mengambil potongan-potongan itu, potongan-potongan kotoran yang ada di masjid itu dengan mungkin satu potong, dua potong kertas dan lain sebagainya diambil dan dibuang. Maka murid-murid yang lain yang mengetahui tanya, wah Imam, kenapa engkau tadi tidak bilang saja kepada orang tersebut? Kan bisa saja Imam Bukhari sedang menyampaikan ilmunya, lihat muridnya seperti itu, kan bisa saja bilang, jangan buang situ, buang tempat sampah, kan bisa saja begitu. Tapi Imam Bukhari tidak melakukan itu. Pertama karena pentingnya ilmu yang tidak boleh diputus gara-gara hal tersebut, maka beliau terus menyampaikan itu. Setelah selesai, kemudian beliau membersihkan. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya menjaga kebersihan masjid merupakan bagian dari amal saleh. Makanya kalau kita berada di masjid, kita lihat ada kotoran-kotoran yang kecil, sampah-sampah yang kecil, tidak perlu menunggu orang lain, ambil kemudian kita buang ke tempatnya. Maka ini memiliki keutamaan yang besar. Karena masjid punya keutamaan, maka langkah-langkah menuju masjid juga memiliki keutamaan yang besar. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man tawaddo'a bi ahsanil wudu. Barang siapa yang berwudu dengan sebaiknya wudu, kemudian dia berjalan menuju masjid, kecuali setiap langkahnya apa? Dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan masjid. Apalagi kalau masjidnya Masjidil Haram ya sekali. Masjid kita saja punya keutamaan, apalagi Masjidil Haram. Masjidil Haram apa keutamanya?
Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Salatun fi Masjidil Haram." Orang yang sholat di Masjidil Haram, satu sholat, disebutkan sholatun menunjukkan satu sholat. Satu sholat di Masjidil Haram, afdalu, lebih besar pahalanya, min, daripada sholat di mana? Mimma siwahu, sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram dengan berapa banyak? Mi'atu alfi, 100.000 lebih baik, mimma siwahu, dibandingkan sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 sholat di tempat yang lain. Berarti kita sholat di masjid ini 100.000 kali kita sholat baru bisa menyamai satu kali sholat di Masjidil Haram. Besar sekali. Bahkan kalau kita hitungkan, kita konversikan 100.000, kalau kita menghitungkan hari, berapa hari kita sholat? Kita kan sehari sholat wajib berapa kali? 5 kali dalam sehari. Berarti 100.000 dibagi 5, jumlahnya berapa? 20.000. Berarti satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 20.000 hari kita sholat di masjid selain Masjidil Haram. 20.000 masih terlalu banyak. Kita konversikan ke bulan. Dalam satu bulan ada 30 hari. Kita bagi 20.000 dengan 30 hari. Maka jumlahnya berapa? 20.000 dibagi 30, 667 bulan. Satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan kita sholat di masjid lain sebanyak 667 kali. Sholat 667 bulan. 667 terlalu banyak. Kita coba konversikan kepada tahun. Satu tahun berapa bulan? 12 bulan. 667 dibagi 12. Sisanya hasilnya berapa? 55,5. Berarti hampir 56 tahun. Berarti satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan kita sholat di masjid yang lain selama 56 tahun baru sama tuh pahalanya. Bayangkan ya, kalau seandainya kita lahir ke muka bumi ini borojo langsung sholat, padahal nggak mungkin itu ya. Tapi kalau seandainya kita untuk memudahkan saja pemahaman ini, kalau kita baru lahir langsung sholat, sehari 5 kali sholat, maka di usia 56 tahun kita baru bisa menyamai pahala satu sholat di Masjidil Haram. Maka setiap muslim harus tanamkan dalam hatinya, dia menginginkan untuk menghamparkan wajahnya di tempat yang mulia, yaitu Masjidil Haram. Jangan berpikir piknik ke Eropa, piknik haditu. Tempat pertama yang harus kita kunjungi kalau kita memiliki rezeki yang cukup, kemana? Masjidil Haram. Dan kalau kita sudah di sana, jangan sibuk belanja. Karena jamaah itu kalau umroh itu pengen belanja saja. Padahal kita datang ke Masjidil Haram tidak apa di situ. Paling cuma beberapa hari kita di Masjidil Haram. Manfaatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada keutamaan yang besar ketika seseorang berjalan menuju masjid, maka di situ akan ada dosa yang diampuni dan juga ada derajat yang ditingkatkan. Ini amal yang kedua. Amal yang terakhir, yang ketiga, selain menyempurnakan wudu, selain memperbanyak langkah ke masjid, yang ketiga Nabi SAW bersabda, intidharus shalah ba'da shalah, yaitu seseorang yang menunggu sholat setelah sholat. Apa yang dimaksudkan? Seperti kita hari ini ya sekalian, kita sholat maghrib sambil menunggu sholat isya, kita melaksanakan kajian. Maka menunggu dari maghrib sampai menuju sholat isya, maka ini adalah intidharus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maka duduknya kita ini adalah duduk yang dicatatkan oleh Allah sebagai duduk yang bisa menghapuskan dosa dan juga bisa meninggikan derajat. Maka ini disebutkan intidharus shalah ba'da shalah. Dan disebutkan juga oleh para ulama yang lainnya, disebutkan makna yang lain apa? Seseorang yang datang ke masjid sebelum datang waktunya sholat. Misalkan ada orang yang datang sebelum sholat zuhur, belum adzan tapi dia sudah datang sholat zuhur. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid sambil nunggu adzan. Maka setelah dia sholat tersebut menunggu adzan sampai menunggu sholat wajibnya, maka disitulah dia termasuk orang yang menunggu sholat. Makanya ada keutamaan bagi orang yang datang lebih awal ke masjid, maka dia termasuk orang-orang yang menunggu sholat. Maka amal-amal ini jemaah sekalian, 3 amal yang disebutkan oleh Nabi SAW, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit, kemudian juga memperbanyak langkah menuju ke masjid, kemudian juga menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maka ini 3 amal yang bisa menyebabkan dihapuskannya dosa-dosa kita dan ditinggikannya derajat kita.
Kita berharap semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan amalan tersebut, dan dengan amalan ini kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni dan derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu Isya sudah dekat, ada waktu yang kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab supaya agak sedikit ada beberapa tanya jawab yang bisa kita gunakan. Kita manfaatkan sisa waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan maka dipersilakan. Ya, silakan. Ada doa khusus untuk berwudu. Apakah ada doa khusus ketika seseorang berwudu? Maka jawabannya ada. Yaitu yang pertama, Nabi SAW menyebutkan seseorang yang akan berwudu diawali dengan apa? Basmalah, yaitu mengucapkan Bismillah. Nah sekarang kalau kita wudunya tidak di tempat wudu, biasa wudunya kalau di rumah kita jarang ya, rumah-rumah ada, mungkin sebagian rumah ada yang rumahnya ada toilet, ada tempat wudu yang terpisah dari toilet. Tapi sebagian besar rumah kaum muslimin wudunya di mana? Di toilet, di kamar mandi. Terus gimana baca Bismillah? Sedangkan Bismillah adalah bagian dari doa yang harus diucapkan sebelum dia melaksanakan wudu. Maka para ulama mengatakan ada dua cara. Cara yang pertama, ucapkan Bismillah sebelum kita masuk ke dalam toilet. Karena di luar toilet boleh kita mengucapkan Bismillah. Karena masuk ke dalam toilet, karena kita berwudu tidak perlu lagi membaca Bismillah, karena Bismillah sudah dibaca tadi sebelum masuk toilet. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ucapkan Bismillah ketika kita akan berwudu dan tidak diucapkan dengan lisan, cukup diucapkan dengan hati. Karena kita berwudu di tempat tersebut. Maka ini dibolehkan. Ini doa yang pertama, yaitu mengawali ketika wudu. Doa yang kedua adalah ketika sudah selesai wudu. Ketika sudah selesai wudu, maka di situ ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekitar ada 3 jenis doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Dan ada beberapa doa yang lain, dan ini doa-doa yang ketika dibaca setelah wudu maka ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Makanya doa ketika wudu itu ketika awal, yang kedua adalah ketika akhir. Adapun di antara setiap gerakan, setiap cucian, maka ini tidak ada doa-doa yang khusus. Dia fokus untuk membersihkan semua anggota wudunya supaya menghilangkan dari hadas-hadas yang melekat pada dirinya, dan tidak ada bacaan-bacaan khusus ketika mencuci wajah, mencuci tangan dan lain sebagainya. Yang ada adalah ketika awal dan juga ketika akhir. Begitu Pak. Allah. Ya, silakan. Langkah kaki kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat maupun wajib, apakah dosanya bisa diampuni atau tidak oleh Allah? Ya. Kalau ada seseorang berjalan menuju masjid, baik untuk sholat wajib ataupun untuk sholat sunnah, apakah sama-sama juga langkahnya bisa dihapuskan dosa dan diberikan derajat? Maka jawabannya iya. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan tadi Nabi SAW mengatakan kasfatul khutwa ilal masjid, memperbanyak langkah untuk menuju masjid. Memperbanyak langkah itu tujuannya apa? Untuk tujuan apapun, baik untuk sholat wajib, untuk sholat sunnah, untuk berdoa kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk tilawah Al-Quran, untuk menghadiri majelis ilmu, untuk apapun kita datang menuju masjid, maka langkah-langkahnya akan mendapatkan pahala berupa dihapuskannya dosa dan juga ditinggikan derajat sisi Allah. Maka sering-sering datang ke masjid. Kalau mau ngobrol, ngobrolnya di masjid. Karena biasanya kalau ngobrol di masjid kan jarang ada obrolan yang tidak bermanfaat. Biasa kalau di masjid kan obrolan yang bermanfaat, mengingat tentang akhirat, diskusi tentang ilmu dan lain sebagainya. Maka sering-sering untuk datang ke masjid. Maka setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu bisa mendatangkan pahala berupa dihapuskannya dosa-dosa kita dan juga ditinggikan derajat. Begitu Allah. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Tadi keutamaan jalan kalau misalkan kita biasa pakai kendaraan dengan tujuan agar lebih keburu dia atau bisa
masuk isya ya? pasti. Ya. Baik. Disebutkan tadi kathratul khuta, memperbanyak langkah. Ilal masajid, ke masjid. Sekarang pertanyaannya, di zaman sekarang ke masjid itu kan tidak pakai langkah. Kadang pakai apa? Pakai motor. Terus yang dapat pahalanya kita atau motornya? Maka memperbanyak langkah ke masjid menggunakan kendaraan, maka itu juga memiliki keutamaan. Kenapa? Karena kendaraan yang kita gunakan dibeli dengan harta yang kita miliki. Kemudian beli bensin pakai uang kita. Jadi ada hal yang kita keluarkan untuk berjalan menuju masjid walaupun menggunakan kendaraan. Makanya menggunakan kendaraan ke masjid ini juga memiliki keutamaan. Tapi kalau kita bandingkan mana yang lebih utama? Berjalan kaki menuju masjid ataukah menggunakan kendaraan? Ketika jaraknya jarak yang bisa dijangkau dengan langkah kaki. Mana yang lebih utama? Jalan kaki lebih utama. Selain lebih utama juga lebih sehat ya. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang jarang jalan sampai kemudian penyakit makin banyak. Semakin jarang jalan kaki semakin banyak penyakit. Sampai datang ke dokter, kemudian diperiksa, yang dianjurkan apa? Pak, jalan minimal 30 menit sehari. Kenapa? Saking jarangnya orang jalan sekarang, orang zaman sekarang itu jalan kaki, kemana-mana pakai motor. Kerja pakai motor, ke masjid pakai motor, mau ke supermarket pakai motor, ke pasar pakai motor. Jarang jalan. Justru jalan itu bisa menyebabkan sehat. Makanya dari rumah menuju masjid kalau bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka yang terbaik adalah jalan kaki kalau tidak ada penghalang-penghalangnya. Tapi kalau ada jauhnya jalan kaki malah lama, terlambat sholat itu tidak masalah. Menggunakan kendaraan tidak masalah. Tapi tetap datang ke masjid menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki, maka dua-duanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah. Ya. Al-Quran itu yang teks Arabi saja. Kalau misalnya minta ada terjemahannya, apakah masih langsung musaf atau kita harus dulu atau bukan? Baik. Berkaitan dengan mushaf. Apa itu definisi mushaf? Mushaf adalah lembaran-lembaran yang isinya adalah kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat Al-Fatihah ada di satu lembar itu. Berarti lembaran ini dikatakan sebagai mushaf Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ada di lembaran itu termasuk ke dalam mushaf Al-Qur'an. Adapun Quran yang ada terjemahnya, ada tafsirnya. Kalau di kita kan Quran terjemah, sampingnya ada terjemahnya. Ini tidak termasuk mushaf Al-Quran, tapi masuknya ke dalam Quran tafsir, sama seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lainnya. Maka hukum menyentuhnya berbeda antara mushaf dengan selain mushaf. Dan Quran terjemah itu masuk ke dalam kitab tafsir. Maka tidak ada kewajiban menyentuhnya dalam keadaan suci, tapi yang paling afdol adalah bersuci. Jadi kalau mushaf Al-Quran maka hukumnya harus dalam keadaan suci. Tapi kalau buku-buku terjemah, Quran terjemah, maka tidak harus, tapi yang utama adalah bersuci. Maka dibedakan antara mushaf dengan terjemah. Terjemah maksudnya seperti buku tafsir. Begitu Allah. Ini kan amalan menghapuskan dosa, ini dosa besar. Dosa yang dihapuskan, apakah dosa besar atau dosa kecil? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan karena disebutkan yamhullahu bihil khataya, dihapuskan oleh Allah dosa-dosa, dan di situ kata dosa itu adalah makna yang mutlak, berarti dosa besar dan juga dosa kecil. Menurut pendapat sebagian para ulama mengatakan semua dosa, besar ataupun kecil. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan amalan-amalan ini, maka tingkat keberatannya juga bermacam-macam. Datang menuju masjid dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap orang itu punya kesulitan yang berbeda. Ada orang yang datang ke masjid harus melewati beberapa tempat, bukit dan lain sebagainya, terkadang sawah. Kalau di kita kan dekat ya masjidnya ya. Itu beda tentu saja dengan orang yang jauh tempat tinggalnya ke masjid, tapi dia tetap datang ke masjid. Nah ini juga pahalanya berbeda-beda. Nah semakin berat seseorang melakukan ibadah, maka pahalanya semakin besar. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan dosa besar dan juga dosa kecil sesuai dengan kadarnya. Pendapat yang kedua di antara para ulama mengatakan kalau disebutkan amalan yang bisa menghapus dosa, maka dosa yang dimasukkan adalah dosa kecil. Karena dosa besar tidak diampuni kecuali dia bertobat. Bukan dengan amalan yang menghapuskan dosa, bukan. Tapi adalah bertobat kepada Allah baru dihapuskan dosa-dosa. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat kedua juga dibantah oleh pendapat yang pertama. Kenapa? Berkaitan dengan hadis tentang keutamaan apa?
kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Disebutkan dalam kitab tauhid apa? Man haqqaqa tauhid, barang siapa yang dia bertauhid dengan tauhid yang benar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang telah lalunya. Dosa yang mana yang dihapus? Besar dan juga dosa kecil. Makanya dalam hal ini yang dihapuskan dalam keutamaan ini, Allah alam, kalau saya lebih condong kepada dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil sesuai dari kadar dari amal yang dia lakukan. Semakin ikhlas dia melakukan, semakin besar pahalanya, berarti semakin banyak juga dosa yang akan dihapuskan, yaitu dosa besar dan juga dosa kecil. Begitu Allah alam. Sudah masuk adzan Isya? Sudah ya? Sudah. Baik, kita jeda dulu dengan Isya. Setelah adzan kita lanjutkan tanya jawab atau gimana? Ya, kita dengarkan dua adzan, nanti setelah adzan kita lihat apakah dilanjut. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis yang kita sampaikan di hari ini, ya sekalian, itu rangkaian berkaitan dengan wudu, berjalan menuju masjid, menunggu salat. Kalau kita lihat tiga amal ini adalah tiga amal yang kita lakukan hampir setiap hari, kita lakukan tiga-tiga. Kita tinggal meluruskan kembali niat kita, tumbuhkan kembali semangat kita, dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk bisa melakukan amal yang sama. Karena sesungguhnya ya sekalian, amal ini adalah amalan harian yang setiap orang itu mampu untuk bisa melakukan. Jangan sampai ada sebagian orang yang dia datang ke masjid hanya di waktu-waktu tertentu saja. Sebagian orang datang ke masjid pertama ketika akad nikah. Ada orang ingin nampak islami, kemudian akad nikahnya di masjid. Padahal kan tidak harus di masjid ya. Akad nikah boleh dimanapun, di rumah, di gedung, di masjid, maka dibolehkan. Tapi ada sebagian yang melakukan akad nikahnya di masjid. Setelah itu apa? Tidak datang lagi ke masjid. Kapan datang lagi ke masjid? Kalau ada keluarganya yang wafat, baru datang ke masjid. Rajin datang ke masjid. Setelah dia hilang kesedihannya, tidak lagi datang ke masjid. Kapan lagi datang ke masjid? Ketika dia sudah berada di saf di depan imam, di sholat karena ke masjid. Maka ini hal yang sangat menyedihkan. Ketika ada seorang muslim yang dia jarang datang ke
masjid, yang terkadang ada sebagian muslim datang ke masjid hanya hari Jumat saja. Selain hari Jumat dia tidak pernah datang ke masjid. Maka keutamaan melangkah menuju masjid, kemudian dia menunggu sholat dan lain sebagainya, maka ini butuh disampaikan kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Kalau semua orang tahu tentang keutamaan ini dan mau mengejar keutamaan ini, saya yakin masjid ini pasti penuh sebagaimana penuhnya ketika sholat Jumat. Sholat Jumat tidak muat ruang utama, sampai harus ada ruang tambahan yang digunakan untuk kaum muslimin yang hadir. Maka kalau setiap kaum muslimin sudah mulai tergerak hatinya, ingin memakmurkan masjid, ingin mendapatkan pahala dengan melangkahkan kakinya menuju ke masjid, maka niscaya semua masjid itu akan penuh dengan kaum muslimin. Dan kalau sudah demikian, ini menunjukkan apa? Islam itu sudah akan semakin dekat dengan kejayaannya. Oleh karena itu, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menjalankan syiar-syiar Allah, menjalankan syariat-syariat Allah, dan kita berharap semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pahala yang besar dan juga dihapuskan dosa-dosa kita. Sudah cukup, tidak ada lagi pertanyaan? Oh, ada ya? Boleh, silakan. Ada, beberapa. Silakan. Kalau niat wudhu itu masuk waktu cuci tangan atau mencuci muka? Ketika apa? Niat wudhu. Niat wudhu. Ketika seseorang berniat berwudhu, kapan waktunya? Ketika mencuci tangan, ataukah ketika mencuci muka, ataukah ketika sebelum wudhu? Jadi khilaf para ulama berkaitan dengan ini. Ketika memasukkan niat itu masuknya ke dalam rukun ataukah masuk ke dalam syarat? Kalau masuk ke dalam rukun seperti madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i memasukkan niat itu bagian dari rukun wudhu. Maka kalau masuk rukun wudhu, maka dalam madhab Syafi'i ketika meniatkan wudhu, apa niatnya? Ketika mencuci wajah, karena mencuci wajah wajib wudhu. Sedangkan mencuci tangan belum masuk kegiatan wudhu. Kita mencuci tangan kita, telapak tangan kita belum masuk wudhu itu. Masih persiapannya itu membersihkan alat yang digunakan untuk berwudhu. Kapan mulai wudhunya? Yaitu ketika mencuci wajah. Maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan an-niyatu indal ghaslil wajhi, itu berniat wudhu itu ketika mencuci wajah. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Adapun dalam madhab yang lainnya dikatakan kalau niat wudhu itu masuk ke dalam syarat. Nah, kalau masuk ke dalam syarat berarti sebelum dia wudhu. Ketika dia sudah ingin wudhu, maka di situ dia sudah berniat untuk wudhu. Maka ketika dia wudhu tidak perlu lagi untuk meniatkan kembali. Makanya ada dua pendapat dalam masalah ini. Kalau mengikut madhab Imam Syafi'i berarti ketika mencuci wajah. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, maka sebelum melaksanakan wudhu maka dia sudah berniat untuk melakukan wudhu tersebut. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, ada, silakan. Ustaz, mengenai dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan. Ya. Kalau kita dosa adalah obat langsung, insya Allah ampun. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia yang menyangkut hak adamnya, obatnya. Baik. Perkataan Bapak tadi ini termasuk dalam perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya la saghair, tidak ada dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Karena dosa kecil ketika terus-menerus menjadi dosa besar. Maka nggak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada istilah dosa besar kalau diikuti dengan taubat. Karena ketika dia berdosa dengan dosa besar, taubat dihapuskan kembali dosa. Dosa besar, taubat dihapuskan lagi dosa. Maka ini berkaitan dengan dosa kecil dan juga dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa ini ada dosa yang berkaitan dengan melanggar hak Allah, ada juga yang melanggar hak manusia. Apa contoh melanggar hak Allah? Ketika seseorang tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka dia melanggar hak Allah. Tidak ada hak manusia yang terlanggar di situ. Hak Allah, ibadah yang mahdhah, murni, hanya kepada Allah saja dan dia tidak tunaikan, maka dia melanggar hak Allah. Ada juga yang kedua adalah dosa yang melanggar hak manusia, seperti mencuri barang orang lain, menyakiti hati orang lain, menggibah orang lain. Maka ini berkaitan dengan hak orang yang diambil oleh kita. Nah, bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya 3 cara untuk hak Allah, dan ada cara yang keempat ketika berkaitan dengan hak manusia. 3 cara itu apa? Yang pertama, i'tiraf, mengakui kesalahan tersebut. Kita menyadari kalau itu sebuah kesalahan dan kita mohon ampun kepada Allah. Ini yang pertama.
Yang kedua apa? Berhenti dari perbuatan dosa itu. Setelah mengakui, kita juga berhenti dari dosa tersebut. Dan yang ketiga apa? Berjanji dalam hati kita untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Ini kalau berkaitan dengan hak Allah. Adapun hak manusia ada tambahan satu lagi. Apa itu? Kembalikan hak yang sudah kita nodai, yang sudah kita ambil, atau mintai kepadanya keridhaan ketika kita tidak mampu untuk mengembalikan. Misalkan di zaman dulu kita pernah mengambil hak orang lain yang seharusnya ini milik dia, tapi kemudian kita ambil hak tersebut. Nah sekarang kita tahu kalau itu perbuatan dosa. Tapi kalau kita mau mengembalikan, kita nggak mampu untuk mengembalikannya. Gimana caranya? Minta keridhaan dari orang tersebut. Saya mohon diridhokan dulu, saya pernah mengambil ini dari Anda yang harusnya milik Anda, tapi saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah sekarang saya ingin mengembalikan saya tapi tidak punya. Boleh nggak kalau saya minta kepada Anda untuk diridhokan hal tersebut untuk saya? Ini bisa seperti itu. Maka dimintai keridhoannya atau dikembalikan haknya. Maka ini ketika berkaitan dengan dosa melanggar hak-hak manusia. Makanya berhati-hati ketika berkaitan dosa dengan pelanggaran hak kepada manusia, karena hisabnya sangat berat. Hadis yang berkaitan dengan hadis muflis, pernah dengar hadis muflis? Hadis orang yang bangkrut, yaitu orang yang membawa amal banyak pahalanya, pahala sholatnya, pahala saumnya, dia banyak pahalanya. Tapi kemudian ada orang-orang yang menuntut kepadanya. Dia melakukan qadhafa hada, dia menuduh ini, menyakiti itu. Sampai kemudian pahala yang dia punya dikasih kepada orang yang menuntutnya. Ternyata yang menuntut masih banyak, tapi pahala sudah habis. Tapi yang menuntut masih banyak. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Ketika tuntutan ini diberikan kepada orang tersebut, sedangkan dia sudah habis, pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, akhirnya apa? Dosa orang yang dia zalimi ditanggung oleh orang yang menzalimi. Makanya dia dikatakan sebagai apa? Muflis, bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang membawa pahala besar, tapi pahalanya tidak bermanfaat baginya karena dia menyakiti orang dan habis semua pahalanya, bahkan dosa orang lain, kemudian dia pun ikut untuk menanggungnya. Ini berkaitan dengan apa? Kezaliman kepada sesama manusia. Makanya berhati-hati berkaitan dengan hak-hak manusia yang tidak boleh dilanggar. Begitu Pak, mohon. Ya, silakan. Saat ini kan kalau sholat sunnah, yang satu boleh menggabungkan beberapa niat. Misalnya ketika menzuhur kita niatnya habis dulu salat syukur dulu, kemudian niat tahiyatul masjid, niat kemudian zuhur gitu kan. Itu kan diperbolehkan saja. Ya. Tapi apakah jadi kita sebelum melakukan itu harus apa ya? Kalau saya nadar ini tiga di satu tuh, kadang-kadang itu suka refleks. Jadi ini kalau udah refleks datang masing-masing salat, ternyata saya belum niatnya buat tiga, udah stop dulu, ulang lagi. Ya. Bagaimana dengan teknis pendapat para ulama tentang menggabungkan beberapa ibadah, menggabungkan satu ibadah dengan beberapa niat? Maka para ulama mengatakan, termasuk Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah dengan syarat. Yang pertama syaratnya adalah ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang bukan ibadah wajib. Ibadah wajib tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Berarti ibadahnya pada apa? Sunnah. Yang kedua adalah jenis yang sama. Sholat digabung dengan sholat boleh. Saum digabung dengan saum boleh. Tapi kalau sholat digabung dengan saum niatnya nggak bisa. Karena ini dua jenis yang berbeda. Nah, kalau jenisnya sama, ibadahnya bukan ibadah yang wajib, maka boleh bagi seseorang menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah. Itu tadi, datang ke masjid di waktu sholat duhur. Adzan sudah dikumandangkan, tapi kita terbiasa untuk sholat syukur wudu, terbiasa juga tahiyatul masjid, terbiasa juga qobliyah. Tapi melihat waktu, tidak mungkin kita melakukan semuanya. Akhirnya apa? Kita niatkan untuk menggabungkan ibadah tersebut, niat syukur wudu, niat tahiyatul masjid, dan niat qobliyah duhur di dalam 2 rakaat yang kita lakukan. Apakah boleh? Boleh. Nah, gimana teknis niatnya? Apakah kita meniatkan satu-satu dari satu amal yang kita lakukan, tiga-tiganya kita niatkan di dalam hati kita? Maka jawabannya niat itu adalah berbanding lurus dengan pengetahuan. Kalau kita tahu nih sholat duhur kita, qobla duhur kita ingin untuk menggabungkan 3 niat itu. Munculnya keinginan itu sudah masuk ke dalam niat. Jadi niat itu kan keinginan yang kuat yang dibuktikan dengan apa? Dengan amal.
Makanya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada seseorang yang melakukan amal yang dia lakukan dengan sadar dan bersengaja kecuali dengan niat. Orang yang melakukan perbuatan yang sadar dan bersengaja itu adalah ada niat. Seperti nanya. Di majelis ini ada yang bertanya. Ketika nanya ada niatnya atau tidak? Niat. Kalau dia niat nanya ya nanya. Kalau yang tidak nanya ada niatnya atau tidak? Ada. Dia niat atau tidak nanya. Saya mah nggak mau nanya. Itu kan juga niat juga. Dia berniat dalam hatinya untuk tidak nanya. Yang nanya juga berniat dalam hatinya ingin bertanya. Makanya apa? Ada amal setelah itu. Yang dia nanya, niat nanya kemudian dia bertanya. Yang niat tidak nanya dia tidak nanya. Makanya ada efeknya kepada amalnya. Makanya kondisi tadi ketika kita datang ke masjid untuk sholat qabla zuhur dan kita juga ingin sholat tersebut untuk qabla zuhur, tahiyatul masjid dan syukur wudu, maka dengan adanya kesadaran dalam hati kita, hal tersebut itu menjadikan niatnya menjadi niat yang 3 dalam satu ibadah. Nah, kalau seandainya kita niatnya qabla zuhur saja, di tengah-tengah sudah kita baru ingat, aduh, saya pengen tahiyatul masjid, ingin syukur wudu juga, tapi tadi niatnya qabla zuhur. Apakah kita hentikan amal tersebut? Tidak usah, lanjutkan saja sholatnya. Setelah selesai kemudian kita sholat bagi 2 rakaat untuk syukur wudu dan juga untuk tahiyatul masjid, maka ini tidak masalah. Makanya berubah niat di tengah-tengah berkaitan dengan masalah ini, maka para ulama mengatakan niat untuk ibadah itu harusnya di mana? Di awal, bukan di tengah. Maka perubahan niat di tengah itu hanya dalam beberapa kondisi saja. Dibolehkannya itu dalam beberapa kondisi saja. Seperti misalkan karena lupa. Ada seseorang sudah beres sholat zuhur, kemudian dia tidur, bangun di waktu asar. Ketika bangun di waktu asar, dia menyangka kalau itu waktu sholat zuhur, berjamaah dengan imamnya, di pikiran itu sholat zuhur, padahal dia sudah sholat zuhur tadi. Di rakaat yang kedua dia baru sadar, tadi itu saya sholat zuhur, berarti sekarang asar. Kemudian dia berubah niatnya, berarti saya niatkan ini untuk sholat asar. Maka para ulama mengatakan apa? Boleh merubah niat untuk sholat asar karena zuhurnya dia sudah tadi. Maka ketika sholat itu diniatkan untuk sholat asar dan dia belum selesai sholatnya, bisa di pertengahan sholat merubah niat itu bisa. Tapi kalau sholatnya sudah selesai, dia sudah salam sama imam, kemudian baru lihat jam, gini kan asar, diingat-ingat, oh tadi itu saya udah zuhur, kenapa saya niat zuhur sekarang? Nah kalau demikian apa yang beliau lakukan? Ulangi lagi sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai. Dia tidak bisa meniatkan ibadah yang sudah selesai dilakukan setelah selesai ibadah, nggak bisa. Maka dia harus ulangi lagi sholat tadi, diniatkan untuk sholat asar. Adapun tadi yang berkaitan dengan sholat sunnah, maka perubahan niat di tengah-tengah juga tidak memungkinkan dilakukan dengan demikian. Kalau masih ada waktu selesai sholat, maka dia sholat lagi, barulah kita niatkan sholat yang belum kita niatkan tadi. Begitu, Allah a'lam. Sudah cukup? Baik, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa di majelis ini. Jarang ya kita ketemu, hanya waktu-waktu tertentu saja. Semoga kedepannya kita memiliki waktu yang khusus untuk bisa berjumpa. Paling tidak, semoga Allah perjumpakan kita kembali di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.